Selamat pagi buat kita semua. Sebelum saya ingin mempresentasikan bagaimana itu menggambar konstruksi bangunan, kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita masih dapat bernapas pada pagi hari ini sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Saya berterima kasih buat asdos saya, ya abangku Bang Anugrah Padilla, begitu juga dengan Bapak dosen saya Pak Adriansyah yang telah mengajar saya dalam menggambar konstruksi bangunan ini. Terima kasih atas kerjanya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Baiklah, kita akan membahas sedikit tentang menggambar konstruksi bangunan, di mana sudah dikasih soal, yaitu tentang untuk menggambar konstruksi bangunan ini. Ya, ini kita lihat, ini ada denah. Oke Bung, denah ini yang dimana kita melihat yaitu panjangnya 1600 dan lebarnya 800, dan dibagi beberapa kamar. Ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada ruang keluarga, ada kamar tidur, dapur, dan termasuk juga WC ya. Ya kalau tidak ada WC di dalam rumah, ya kita tidak bisa mandi atau segala macam. Kita melihat di mana itu denah pondasi, sama saja, hanya saja bentuknya itu agak diubah sedikit. Panjangnya juga sama dan lebarnya juga sama. Dan di mana denah pondasi ini memiliki keterangan batu kali utuh, yaitu ini ada P1. P1 itu adalah batu kali utuh dan P2 batu kali setengah. Kita melihat detail pondasi AA. Kita ambil ini, ada garis A ini, itu adalah detail pondasi. Kita melihat detail pondasi AA yang dimana tingginya 60 dan panjangnya juga 60. Terdiri dari pasir urung, batu kosong, pondasi batu gunung, tanah urung, slope 15/20, lantai rapat pasir uruk, keramik space. Dengan detail pondasi BB juga sama juga ya, 60 lebar dan 60 tinggi. Pasir urung, pasir batu kosong, pondasi batu gunung, tanah urung, slope 15/20. Kita melihat di mana denah kolom. Denah kolom ini sama dengan denah seperti ya denah pondasi, hanya saja dia lebih lagi untuk melihat kolom-kolomnya, di mana kolom praktis KPI itu kolom praktis 15x15 dan SF itu slope 15x20, kolom pagar 15x15. Denah ring balok kita lihat bersama-sama. Hanya saja panjangnya gini, denah ring balok ini kita ambil yang dari dalamnya denah tersebut, dan panjangnya 1150 dan 600. Begitu juga dengan detail kolom slope dan balok. Waktu saat di denah kolom itu mempunyai detail itu ada nih, mari kita lihat sama-sama. Slope 15x20, balok 15x20, dan balok 15x20. Denah rencana kusen. Sama saja dengan denah rencana seperti biasa, hanya saja dia memiliki kusen-kusen. Oke. biar kita agak lebih cepat juga, kita agak
mempercepat waktu, di mana kita melihat detail kusen, di mana pintu tipe P1 itu dengan panjang 80, ulangi, dengan lebar 80 dan panjang 216, di mana pintu ini biasanya untuk kamar tidur, ya kamar tidur lah, seperti kamar-kamar. Dan kalau untuk pintu satu lagi yang P2 itu, oke, jendela di pintu tipe P2 dengan panjang 216 dan lebar 65. Biasanya pintu ini untuk pintu kamar mandi. Kita melihat di mana detail kusen di jendela tipe J1. Kita lihat sama-sama ini jendelanya. Nah, dengan lebar 85 dan panjang 136. Biasanya jendela ini untuk jendela di ruang keluarga, untuk jendela di kamar juga bisa. Dan untuk ini bisa dikatakan ventilasi Bopen tipe V1 dengan lebar 52 untuk ventilasi biasanya. Kita lihat dena listrik, di mana dena listrik ini berfungsi untuk menghidupkan listrik, untuk biasa menghidupkan lampu atau saklar, di mana tempatnya saklar. Kita melihat detail listrik A, di mana detail listrik A itu dengan tinggi kita buat 170. Kenapa dengan tinggi 170? Agar seperti tinggi manusia, agar kita bisa menghidupkannya. Begitu juga dengan detail listrik B, saklarnya. Dena air bersih, kita hanya saja mengambil dena seperti biasa, dan dena air bersih ini untuk WC biasanya langsung dari sumber dari air pump, jadi untuk aliran ke air ke dalam WC untuk kita bisa mandi. Begitu juga dengan dena air kotor. Dena air kotor ini untuk tempat kita BAB, di mana kita harus menetapkan sepsi tanknya di suatu tempat. Sepsi tank itu bisa kita korek lalu kita semen. Ini dia, kita tarik lurus untuk dari WC ke sepsi tanknya. Dena rencana lantai sama saja. Kalau misalnya dena rencana lantai itu biasa untuk kamar mandi agak berbeda sedikit, karena di rencana kamar mandi itu biar supaya tidak licin, keramiknya agak lebih kecil-kecil lagi. Ada juga dena plafon. Ini detail plafon B, ini detail plafon A, dan ini detail plafon C. Detail plafon A itu terdiri dari kasau 5/7 dan close 2/3. Di mana detail plafon B itu balok 5/12 dan kasau 5/7. Kita untuk melengketkan itu kita tambahi baut. Begitu juga dengan detail plafon C, hanya balok per 5/12 dan balok 5/12. Kita melihat dena rencana atap, di mana dena rencana atap ini harus kita bagi dua, yaitu terdiri dari genteng, rangka atap baja ringan. Bisa dilihat juga ada kasau baja ringannya, dan bisa juga kita lihat di dena rencana atap itu dapat kita lihat kanopi beton. Detail kuda-kuda atap terdiri dari hubungan, rangka atap baja ringan,
kasau baja ringan, genteng, ring balok, dan list plank. Di detail A-nya itu ada baut, rangka atap baja ringan, ring balok 15x20, pasangan batu bata, list plank, plafon. Dan di detail B-nya itu ada genteng, kasau baja ringan, baut, rangka atap baja ringan. Dan terakhir di detail C, genteng, baut, bubungan, kasau baja ringan. Ini dia. Kita melihat potongan A. Kita mendapatkan potongan A ini dari dana rencana awal tadi, dimana terdiri dari list plank, ring balok, kasau baja ringan, genteng, rangka atap baja ringan, hubungan. Kita lihat sama-sama begitu bentuknya. Dan potongan BB kita memotong dari dana juga, ibarat itu panjangnya, yang BB panjangnya, dan yang A itu potongan lebarnya. Terdiri hubungan, rangka atap baja ringan, kasau baja ringan, genteng, ring balok, list plank. Sama saja dengan potongan A. Hanya saja dia nampak pintu kamar mandi. Kita melihat tampak depan. Ini dia tampak depan. Di mana tampak depan ini bisa dikatakan ibarat rumah impian saya, yang cukup sangat sederhana ya. Ada pagar, di mana pagar tersebut bisa didorong untuk memasukkan mobil. Dan tampak belakang tidak usah begitu detail kali, karena belum punya uang untuk membuatnya lebih bagus. Tampak samping kanan, biasanya nanti kalau ini nanti disuruh ngecat, saya akan airbrush ini, cat ini samping kanan, agar orang-orang dapat melihat rumah saya indah gitu, menarik gitu, airbrush. Dan tampak samping kiri dihiasi dengan jendela-jendela, kita lihat sama-sama. Terakhir tampak atas ini seperti ini, hanya ditambahi genteng. Oke, sekian dari saya. Inilah dari saya hasil menggambar konstruksi bangunan. Maaf atas segala kesalahan saya, atas kata-kata, mimik, wajah, atau segala macam yang terucap dari tubuh saya ini, karena saya adalah manusia dan saya mempunyai dosa. Sekali saya berterima kasih kepada astur saya, Bang Anugrah Padilla, yang telah mengajari saya dengan sabar. Terima kasih Bang. Begitu juga dengan Bapak dosen saya, Pak Adriansyah, ST, MSI. Terima kasih, selamat pagi.